umat yang adil dan seimbang. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW telah membawa cahaya Islam ke tengah-tengah kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini izinkan saya menyampaikan sebuah tema penting yang bersumber dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu." Ayat ini mengandung pesan mendalam tentang pentingnya moderasi beragama yang tercermin dalam konsep wasat atau keseimbangan umat Islam, disebut sebagai umatan wasatan, yaitu umat yang berada di jalan-jalan tengah, tidak cenderung kepada ekstremisme atau liberalisme, tetapi mengambil jalan yang adil, seimbang, dan harmonis. Nilai-nilai moderasi beragama dari Quran Al-Baqarah ayat 143, kita dapat memetik beberapa nilai moderasi beragama yang penting untuk diterapkan. Yang pertama, keseimbangan. Islam mengajarkan kita untuk menjauhi sikap ekstrim baik dalam beragama maupun dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kita harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat, ibadah dan pekerjaan, serta hak dan kewajiban. Yang kedua, keadilan. Moderasi beragama juga berarti berlaku adil dalam setiap aspek kehidupan. Adil artinya memberikan sesuatu sesuai dengan haknya tanpa berat sebelah. Dalam Islam, keadilan tidak hanya untuk sesama muslim, tetapi juga kepada sesama manusia. Sebagaimana Allah diperintahkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8, yang artinya berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Yang ketiga, toleransi Islam. Toleransi Islam sangat menjunjung tinggi penghormatan terhadap perbedaan. Toleransi berarti menghargai keyakinan, budaya, dan pandangan orang lain tanpa harus mengorbankan prinsip agama. Dalam Quran surah Al-Kafirun, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Bagimu agamamu dan bagiku agamaku." Dan yang keempat, kerukunan. Moderasi beragama mendorong kita untuk membangun hubungan harmonis dengan sesama manusia, baik seiman maupun berbeda agama. Kerukunan ini tercermin dalam ajaran Islam untuk saling membantu dalam kebaikan dan tidak saling menyakiti. Implementasi moderasi beragama, nilai-nilai tersebut tidak cukup hanya dipahami, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa cara untuk mengimplementasikan moderasi beragama. Yang pertama, menghindari ekstremisme dan radikalisme. Ekstremisme seringkali merusak citra agama dan menimbulkan konflik. Moderasi mengajarkan kita untuk berlebihan, baik dalam keyakinan maupun tindakan. Yang kedua, membangun dialog antar agama dan antar budaya. Dialog yang terbuka dan jujur adalah jalan yang mempererat hubungan antar umat beragama. Rasulullah SAW seringkali berdialog dengan pemeluk agama lain dengan cara yang santun dan penuh hikmah. Yang ketiga, menghormati perbedaan dan keunikan individu. Setiap manusia diciptakan dengan perbedaan, baik dalam hal budaya, bahasa, maupun keyakinan. Menghormati perbedaan adalah bentuk nyata dan moderasi beragama. Yang keempat, meningkatkan pemahaman agama secara mendalam. Salah satu penyebab sikap ekstrim adalah kekurangan pemahaman agama. Oleh karena itu, kita perlu memperdalam ilmu agama
dengan belajar dari sumber yang benar seperti Al-Quran, hadis, dan ulama yang terpercaya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, moderasi beragama adalah jalan untuk menciptakan kedamaian, kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk dengan menerapkan nilai-nilai keseimbangan, keadilan, toleransi, dan kerukunan. Kita dapat menjadi umat Islam yang menjadi saksi kebaikan bagi umat manusia sebagaimana yang Allah kehendaki dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menjalankan Islam dengan moderasi sehingga kita menjadi teladan bagi umat lainnya. Demikian ceramah saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.